King Abdi masak besar untuk keaklan Reza Arab kekenyangan sampai tepar. Mas Abdi adalah Master Chef juara tanpa mahkota. Udah jadi, boleh kapan bu? Oke. Kulit. Wah, ini. Partnernya itu. Apa nih? King Abdi. Apa Mas? Langsung dari Malang teman-teman. Hari ini King Abdi mau masak spesial buat anak-anak Triple A Clan dan juga kru untuk buka puasa. Dan setelah itu King Abdi akan ngasih persentase dadar brother dan juga Tapi aku terima kasih banyak mas. Terima kasih banyak karena ekonomi sedang drop ya. Aku ngerasain sendiri di mana penjualan UMKM segala macam itu kita udah drop, tapi pas kita punya karyawan, kita harus bayar ini tuh segala macam. Dan yang bikin aku sungkan adalah di mana aku sampai baru notice kalau teman-teman di sini sering beli dadar beredar kayak gitu. Dan kok ini tiba-tiba ngelonjak, kok tiba-tiba naik segala macam pembelian segala macam. Ternyata orang banyak notice kalau hampir malam sore itu beli dadar beredar, beli nasi kulit itu. Aku terima kasih banyak. Makanya sekarang saya akan bertanggung jawab atas anda lambungnya akan saya masakin. Mas, buat sebulan ke depan? Jangan dong. Dari kuesan mungkin apa? Nggak ada, kita ngikut ya. Telur atau apa? Telur. Aku mau bikinin 2 telur. Mungkin ada telur Pontianak sama apa? Jadi kita sih punya chef-chefan juga ya. Chef-chefan ini katanya jago banget dibikin telur Pontianak. Tapi pas saya makan memang enak. Kita coba bandingin sama King Abdi kali ya. Nggak perlu dibandingin, semua makanan enak. Nggak perlu dibandingin. Jangan guys, dibandingin. Siap. Diapain itu mas gimana mas? Hah? Bikinnya diapain itu? Kita bikin gorengan aja. Ini bikin goreng. Iya. Seleb. Ini kayak gimana? Aja rasa bang. Dulunya kuliah masak. Enggak pernah. Otodidak. Aku masak di jalan. Nah, ceritain deh. Kita belum tahu. Jadi aku masak tuh dari kelas 3 SD mas. Dari kelas 3 SD udah bisa bikin sambal apa segala macem, cuma nggak pernah sekolah masak. Sekolah masak nggak pernah. Jadi ya masaknya di jalan. Jadi aku tuh awal ngonten bikin YouTube segala macem tuh ya keliling masak di penjara. Iya masak dan yang paling keren tuh waktu aku masak di penjara, aku nggak tahu kalau ternyata ada 21 temen sahabatku itu ada di penjara itu. Itu menongkrong dulu. Iya, aku pikir lah tak pikir kamu merantau, ternyata ada di dalam penjara. Itu. Dengan masak itu di permukaan jalan bertemu teman-teman lama. Kacau. Itu nggak dari 3 aja, karena jualan atau konten? Dulu awal itu memang karena Dari suka keluarga atau apa? enggak, jadi dulu awal itu masih kecil itu suka rebus-rebus ini bakar-bakar bawang putih di kompor. Komen masak-masakan. Enggak, jadi lebih kayak ibuku masak. Aku tuh tusukin bawang putih pakai lidi bawang merah. Aku makan, oh ini bawang merah, ini bawang putih. Sampai akhirnya bisa masak. Jadi cenderung menu makanan Indonesia. Indonesia. Nah, kalau nama jajan mercon nih, Mas Abdi. Iya kan King kenapa? Abdi jajan mercon namanya. Jajan mercon itu dulu awal karir aku bisa dari jalanan bisa beli mobil, pegang uang segala macam. Itu dari- Aku tato kan ini. Jajan mercon. Ya di sini. Itu sampai lupa sampai ikut Master Chef itu. Sampai ikut Master Chef di Season berapa itu ya? season 10. Season 10 itu aku. Dan menjadi salah satu peserta favorit. Oh ya? Iya. Nggak juara, tapi kalau dijulukinnya Mas Abdi adalah Master Chef juara tanpa mahkota. Gitu dijulukinnya. Dari mana bisa? Biar wajannya nggak lengket mas. Waktu kita goreng ikan ya. Menu selanjutnya saya mau goreng ikan karena nanti ini aku akan bikin ikan acar, kembung acar.
mungkin bisa minta tolong karena ini banyak yang berpuasa, yang nggak puasa Ogeri. Acaranya pakai mati. Aman? Aman. Kalau aman langsung aku sajiin ya. Aman. Ya. Oke, menu pertama kita udah jadi, kembung acar. Bentar. Taruh di mana menu yang udah jadi? Oke. Ada ini, Bapak Brevi. Apa tuh? Ada kabar yang Anda suka. Apa tuh? Nih, bocoran aja. Jadi aku bikin tempat nongkrong kopian berandal Brevi sama Aloy. Akan dibuka di Bekasi, Jakarta Selatan sama Jogja. Udah dibangun ini tempatnya. Bentar lagi buat Bocoran aja. warga Bekasi yang mau nongkrong. Iya, Jadi nanti Brevi, Aloy dan King Abdi saya tukang masak aja saya. akan bikin tempat nongkrong namanya Berandal. Berandal. Berandal social space. Yo, berandal Itu social namanya space. Berandal Brevi dan Aloy. Kalau kurang asin, kurang manis, kurang apa bilang. Sama Kika? Oke. Udah pasti. Aku udah pas. Foto gue udah pas. Udah nggak mungkin salah punya ini. Karena nasi putih udah nggak masalah ini. Mungkin udah aman. Mungkin kita nanti akan sajinya kayak gini ya. Ya. Iya. Karena emang tempat ini adalah tempat kontrakan anak-anak muda, jadi segala sesuatunya terbatas. Kontrak. Bener nggak salah sih. Emang kontrak di sini. Mau gimana? Nggak salah, emang kontrak. Tapi kurang cocoknya disebut kontrakan ya? Kontrakannya sederhana. Gue udah pertama kali lihat kikil dimasak kayak gini. Iya. Ini kecap ya. Kayak kuah santan gitu jadinya ya. Kikil, santan, siap. Selesai. Disajikan. Boys, W King Abdi. Satu dong ini. Mas, ini telur dadar, Mas. Mana? Jadi telur dadar ini ambil ya, mana. Ya. Jadi telur dadar ini ambil spatula, coy. Jadi ambil telur terus disiram pakai ini. Ini namanya dadar siram. Ini pakai kari, kuah kari. Ya. Selamat makan. Yuk. Dadarnya aja boleh. Setelah ini telur yang king. Genit kayak saci genit. Buat ini apa sambalnya? Kok ikut? Yang Geri ya kan? Kan ketahuan ya kalau dia. Chicken. Murah dikit. I like chicken. I have chicken. Fish. Kikil. Eggs. 2 eggs. 1 telur pontianak. Ikan. And ya. Nih, kameramen. Ini kan yang kalian mau lihat kan. Kok di gini? Masa dia kameranya aku muter ada di aku? Selamat makan. Selamat makan semuanya. Bosnya nggak bisa diatur, naikkan dikit. Dia ke muka. Nah, saya ikan bagi 2, takut gak habis.
ayam, cobain somainya, daging, kuah, bawang. Kuah apa itu? Sate kulit. Siapa yang mau? Sebenarnya ada bebek, cuma karena saya tidak suka rasa bebek, jadi gue tidak coba bebeknya. Jadi mana? Nuan. Mana sini. Terima kasih King Abdi. Ini aku ada menu baru kulit jumbo. Kulit jumbo. Dia akan digoreng crispy. Ini udah bisa dipesan di nasi kulit Maigun. Lebih dari muka. Siap. Lebih dari muka coy. Ini bukan sate tapi sate. Sate. Udah kameranya di belakang aku. Gue tanya lu main di apa, Mike? Main di sapi, ayam, bebek. Selamat makan, selamat Lu berbuka remix puasa. semuanya ya anjing. Kikil. Siap. Itu semua itu. Gila. Bener kata Picong. Apa tuh? Gila. Dawat. Bahaya banget. Gue udah makan. Kita coba makanan. Baru kelar makan. Dinner of Champion dari King Abdi ya. Dari ikannya dulu kita mulai ya. Gue makan cepet banget, nggak tahu kenapa. Main di sapi enak banget, Jok. Mulai dari yang di laut, habis itu baru gue main di sapi dan bebek. Sapinya tapi agak pedes ya. Masih sambel, masih bumbu. Pas kok. Wah, Mike, ini gila banget. seksi. Ini gila banget. Bebeknya seksi ya. Itu gila banget. Ada gawat mampus. Ayo kawain coba ayo. Wah, ini. Ini bukan sate kulit tapi sate kulit. Ini kulit buaya kali ya. Ini menu baru di nasi kulit Maigun. Gila. Bagi tepuk tangan yang nonton 200.000 loh. Wah, nakal. Jos ini. Ini kamu mau cobain nggak? Main di kulit gak? Segigitnya Mike, gue nggak bisa Mike. Lu nggak main di kulit? Nggak, segigitnya gue udah kenyang. Panas. Cut dong. Aku punya sebenarnya. Wah, ini bukan kulit nih. Apa tuh? Kulit. Kulit. Jadi gini King Abdi. Rumah saya ada kompor. Masa mau lu? Siap. Apa maksudnya? Gila banget. Kalau gue mah langsung aja ya. Siap. Itu bikin usaha ya. Bikin usaha. Siap. Ayo. Langsung aja langsung. Konsep banyak. Ini Langsung ayam. ditodong bikin usaha, bro. Ini ayam, bebek, sapinya rela. Siap. Rela kalau dimasak kayak gini ya. Rela. Gak ngelawan. Pasrah. Pasrah waktu ditangkap pasrah. Pasrah. Buat King Abdi langsung nyerah. Nyerahin Ikannya gue. juga nggak usah dipancing, nongol sendiri tuh Nongol ikan. sendiri. Pasrah. Kok nggak boleh gua? Nggak kena ini. Oh mau. Gua di bebek sama ikan semua sih ini. Kiki loh. Goblok banget dah. Lu kayak ini mixan New Year tau lu. Apa? Remix New Year lu. Iya. Ada semua di sini. Ben nggak usah lah. Nggak usah lah. Nggak usah sih kata Ini gua. gila balap, sini gila balap. Ini lama nih. Lama turunnya. Besok nih turun nih. Lambung kaget nih. Ini ayamnya udah nyerang mata nih. Iya. Nyerang mata. Lihat mata lu. Ada ikan berenang tuh. Iya kan? Apa? Karir lu. Wah, Itu mainnya masih situ aja. Mainnya masih Lihat mata lu. sana. Air mata. Wah. Itu lagi dong. Kebahagiaan. Orang lengkap. Coba lihat mata lu. Perjuangan. Wah. Mata lu. Sipit. Segitu. Basic banget. Terlalu basic Mas yang kayak Lempeng. Lempengnya tuh lempeng banget itu. Kenapa Nusantara? Karena Enggak, memang maksudnya kenapa kok spesialisasinya di Nusantara gitu? karena aku dari kecil mas, dari kelas 3 SD itu bisa masak tuh Nusantara mas. Dan aku nggak pernah sekolah masak, jadi aku kayak western segala macam nggak ini. Aku kan kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD 8 tahun loh. Iya, 8 tahun dibolehin masak sama orang tua. iya. Jadi kelas 3 SD itu aku udah bisa bikin sambal, sayur bening, sayur sop, sambal terong gitu-gitu. Kelas 3 Kok SD. dibolehin megang kompor Iya, gitu-gitu? karena memang aku itu selalu ketika ibuku masak aku penasaran mas. Ketika ibuku masak penasaran. Berarti memang suka masak. Suka masak Oh. dan nggak pernah sekolah masak sama sekali. Oke.
Terus ibu dulu sering masak Nusantara. Ya, ya kan basic almarhum kan basic masak Nusantara. buat di rumah. Rumah-rumahan. Rumahan itu sayur Ya, asem, sayur asem, jangan sayur bening, jangan-jangan sayur soba, rawon, soto. Nah, penyesuaian nih. Kan toko Malang. Terus dari Malang terus ke Jakarta kan lidahnya rata-rata berbeda kan? Iya. Apa yang paling jauh berbeda? Maksudnya yang disukai orang Kalau aku Malang tapi nggak disukai orang Jakarta, apa yang disukai orang Jakarta tapi nggak disukai orang Malang? Kalau aku gini mas, sejauh orang Jawa bisa menaklukkan Jawa, dia bisa bertengger di Jakarta. Pasti. Oh, jadi Karena raja dulu Jawa, dia- dia pasti bisa masuk ke Jakarta. Iya pasti. Gitu. Karena awalnya kan aku juga dari Malang mas. Dari Malang berkiprah bikin apapun, makanan di Malang. Dan ternyata ya impian sampai bisa buka banyak usaha di Jakarta yo. Ternyata di Jakarta malah lebih gampang karena yang pertama orangnya konsumtif, jarang orang masak. Gitu. Ya. Orang beli gitu. Tinggal bagaimana caranya kita bisa jadi pionir. Silah Mas, Aspak kok jadi Pak Dewi Mas. Oh iya, Mas. Bareng-barengan kita modelnya. Iya, siap. Sorry. Aspak dia masak ngene kan gak enak. Ngarep kok cekel nol. Lah ono aspak lain nih. Oh, lebaran iki lho. Makanan yang atau masakan yang paling apa ya? Nggak bisa dimasak, udah diusahain berulang kali tetap gagal. Gagal esin Tidak maksimal. kingnya yang merasa gagal kayak anjing nggak bisa nih gua nyikit. Kalau Ada nggak? Kalau aku itu sejauh beberapa belajar itu aman mas. Cuma yang paling tricky itu adalah rendang. Padang ya. Padang, rendang. Karena salah satunya kita benar-benar harus capek ya soal rendang itu. Karena rendang kalau basah sedikit dia jadi kaleo. Benar-benar harus yang basah kering tapi nggak boleh hangus. Makanya aku bisa bilang kalau rendang itu barometer makanan yang Paling susah. Paling susah. Tapi rendang pernah jadi masakan paling enak Iya, dunia. Iya. Sama satu lagi sayur bening. Karena sayur bening itu harus bening tapi rasanya harus pas. Kalau kita kebanyakan bawang putih dia akan keruh. Dia akan keruh. Itu. Jadi seperti kayak daun kelor, daun katu, sayur bening bayam itu malah lebih tricky. Jadi kayak takaran air seberapa, bayam masuknya kapan, bawang putihnya, bawang merahnya, dan itu nggak boleh dicoper, nggak boleh dioseng, boleh cuma dipotong-potong. Teknis berarti ya? Iya. Terus kita harus tahu kalau di Jawa Barat sayur bening bayamnya itu pakai kencur, kalau di Jawa pakai kunci, gitu-gitu. Dan banyak di beberapa daerah itu sayur bening juga ada yang dicampur pakai ubi manis. Sayur bening yang sayur ini kan sayur Sayur bayam kan, bayam tok kan, bayam Ya, ambe. tapi itu tricky banget. jagung, Bayam jagung kan ya. Sop juga ya? Iya. Sop bro, fry. Sop gitu. Tapi masakan Nusantara paling basic gitu. Paling basic. Sayur bening. Karena yang penting kita nguasain bumbu putih, merah, kuning, udah bisa masakan. Pasti. Ger ngerti nggak Ger? Rendang tadi ngerti nggak? Kok jadi nggak marah? Belajar juga. Kita tadi juga banyak ngobrol. Nah, Karena kalau Nusantara mah aku nggak sedalam Mas Abdi. malah sejujurnya aku yang paling simpel itu malah aku stick gak bisa menguasai aku. Kebalikannya ya. Iya. Dia oke tuh. Dari dia tuh. yang rare, medium, well done tuh gak bisa. Bener-bener gak bisa. Dan selalu bikin saus-sausan itu ini over. Gak bisa yang kayak lumer gitu-gitu. Berarti sate bisa. Nusantara Sate bisa. ya? Sate itu bahkan kita paling kaya itu di aneka sate. Aneka sate. Setiap daerah banyak. Banyak. Nah, yang ada juga oke di sate. Bahkan kalau di Madura, malah di Madura itu jarang ada sate kambing. Ada sapi, ayam. ayam sapi. Tapi yang di Madura itu dia kayak ada bumbu pakai kemiri kayak gitu mas. Gitu. Belum pernah. Aku bisa bilang sate itu beda ketika di Madura beda. Enak. Aku salah satu yang bener-bener sampai 1 minggu ke rumah teman kenalan tuh untuk belajar masakan Madura. Karena aku juga karakter yang suka asin gurih. Ya,
Madura, Banyuwangi itu, Tempong itu asin gurih, terus sama Lombok asin gurih pedes. King, by the way nih King ya. Ya. Kalau bisa sering-sering kesini King. Siap. Dia tuh Siap. suka susah makan King. Siap. Iya, hari ini makan banyak. Ini lah. Karena makan banyak loh. Dia tuh susah makan. Banyak pronunciasi tuh. Ya kalau udah ada todongan bikin usaha ya seminggu sekali masak di sini. Dia lahap loh makannya loh. Tapi King, emang efek makanannya tuh Kalau itu gula mas. Kalau itu gula. Gua sama Abdi juga kenapa lu sama Lu sama Abdi pakai Kenapa semua orang akrab sih, Kak? Enggak belum. bikin usaha baru. Apa? Rewet. Enggak nyambung. Enggak masuk. Enggak masuk sama ini brandingnya dong. skillnya? Masa chef disuruh brewek? Oh, kalau resto kan udah playground dia. Iya, ini sesuatu yang baru. Itu paling Tolak ukur enak itu sebagai seorang chef, tolak ukur enak itu dari perasaan pribadi atau dari banyaknya testimoni? Tolak ukur enak itu ketika seperti ini mas. Kita masak makanan habis. Oh, berarti dari testimoni orang kan? Ini mas monggo. Ini juga bisa dicampur pakai sambal ya. Ini sambal hijaunya. Enggak. Ini diguyur. Enggak. Udah bingung mau yang mana nih? Ya, karena emang udah terlalu banyak masakannya. Dari Telurnya testimoni gimana orang telurnya? berarti? Gas, Ya. gila. Dadarnya habis, langsung Siap. habis dadar. Habis. Sorry banget. Gua enggak boyband. Lu enggak bisa boyband. Gua enggak bisa boyband. Gua enggak bisa. Enggak bisa ini. Enggak bisa ini. Gua out deh guys. Ini Gua aja. Panis rum enggak apa-apa dah gua. terlalu ngelawan nih. Udah nggak bisa gerak ya. Ini ada makanan yang Abdi. Gua aja berlajam dia gua panis rumah. Ah, ini bahaya. Mas Abdi tapi ada ini nggak mas, tolak ukur yang berbeda nggak antara makanan enak dan makanan yang bisa dijual kayak Mas Abdi layak? Kayak oh ini udah layak nih buat dijual gitu. Jadi gini mas, aku itu sebelum bikin sesuatu aku akan R&D dulu. Ke orang-orang. Ya, terus aku akan undang beberapa orang yang banyak. Aku suruh makan, nggak tak boleh bayar, tapi aku suruh dia komplain apa yang kurang. Kayak gitu. Aku lebih suka. Jadi kalau tukang masak itu lebih nggak suka cuma ngelihat orang makan sampai habis. Tapi Abdi menurut gua ini enak, tapi yang ini tuh lebih kayak gini nih. Kayak gitu. Ya udah aku komplain dah. Nah kita akan ada tuh. Aku komplain dah. Iya siap. Dadarnya kurang. Yang dadar. Siap. Kurang banyak. Itu namanya enak udah. Itu namanya enak itu. Kurang banyak. Kurang banyak siap. Mau nambah lo habis kan? Iya. Mau nambah. Maklum Pak, kontrakan di sini jauh Pak. Dari warung segala macem, kita mau beli telur lagi jauh. Kayak gitu. Mungkin aku bisa tanya dari Chef Gary ya, bagaimana? Apa yang komplain, minta komplain. Yang kurang dari komplain makanan aja, kan udah jangan ngetes yang satu-satu. ininya. Kalau aku pribadi, kalau enak memang enak mas. Cuman emang minyaknya banyak. Iya. Sambal minyak, ikan digoreng, bebek minyak. Jadi Ya. mulutnya terlalu. Hmm. Tapi jadi ya itu yang kadang kan emang kalau orang cari nikmatnya di situ Siapa? sebenarnya kayak gitu. Tapi pernah dadar beredar itu aku kurangin mas minyaknya. Jadi kita punya spinner buat telur dadarnya. Oke. Baru gua ngomong tadi Mas ya. Drop mas, nggak laku. Mas. Iya, itu Iya. benar. Karena orang yang suka makan dengan sampai kalau kita komplain soal minyak Betul. ya, nasi padang kalau orang kita nggak suka minyak, nasi padang nggak mungkin digujur minyak atasnya di nasi mas. Betul. Itu. Betul. Jadi kalau enak banget ini. Nggak mungkin nggak enak. Tapi bagi seorang Gary minyaknya kebanyakan. Pribadi. Ya seorang Gary pribadi. Ya. Untuk yang ini ya, untuk yang dimasakan apa? Ya maksudnya kan kayak misalnya dari tadi Mas Abi kalau misalnya blender sapi bumbunya kan sambalnya udah pakai minyak. Kalau yang ini enggak, yang ini tempong. Oh iya tempong sambal bisa. Belanda. Ya. Cuma yang aku pakai minyak itu yang untuk numis bumbu Tapi kuning. enak. Nggak bisa ngomong nggak enak. Gitu. Cuman kalau dibuat aku kurang. Kalau aku itu minyak. tadi yang masakanku Tapi enak. yang terlalu banyak minyak itu yang di dadarnya. Kembali lagi Dadar, dadar sama ya. yang di telur pontianaknya. Tuh, kalau yang ikan mungkin kalau digoreng tapi enaknya ketutupnya sama rasa asemnya, tomatnya. Cuman yang tadi aku message dari itu tadi pas Mas Abdi masak bebek karena aku nanya ke Mas Abdi sendiri kan. Ini dari mana kepikiran bikin ini gitu. Ternyata emang karena eksperimen sendiri. Akhirnya itu yang bikin aku belum pernah ada rasa itu di mulut aku. Bebek belum pernah lu coba tuh. Rasa bebek Belum pernah di dagu belum pernah ada. Makan bebek pakai sawi mentah gitu belum pernah ada. Cuman kalau bahannya itu akan pakai daun ketumbar, ada bawang putihnya, tadi pakai minyak wijen, bebeknya cuma direbus doang gitu ya. Dan yang keren itu sekarang orang-orang kita yang dulu bilang
cilantro itu kayak nggak suka, sekarang udah mulai banyak di pasaran mas. Betul. Cilantro, enak itu. Cilantro. Kantor apa sih? Daun ketumbar. Yang biasa dimakan buat Wanshui. Oh, wanshui yang Bisa wangi. Ya, daun wanshui. Kalau kita nyebutnya daun wanshui. Tapi Ger, makanan yang dari semua ini yang paling nggak enak menurutmu? Kan semua enak nih. ya. Di ranking yang menurutmu paling bawah. Yang paling drop lah, yang Paling paling drop. Sebenarnya juga enak tapi ya. Iya, Secara ranking nih. Untuk kan. Ngopi. Kalau dari saya yang paling dari semua enak, tapi yang urutannya kali ya misalnya 100, 9,5, 9,6 Lama. 3 gitu. Yang paling bawah Tiga, udah. paling bawah. Anggaplah dari 100 ke 9,4. 9,4 yang sapi. Sapi. Iya. Aku ya sapi. Ya, because of the beef is not leech only. Hah? Apa itu? Kurang lembek. Oh iya. Terlalu keras. Ini aku Kurang keras. Pakai ini astaga bukan gitu ya. pembelaan ya. Iya. Yang pertama memang si supplier salah daging. Tadi aku dengar sih Iya. pembicaraan di belakang Aku itu sih. dengar itu salah Iya, daging. aku dengar tadi sih. Karena Ya. aku pengen dia karakternya sama kayak Thailand punya. Oke. Oke. Sampai aku harus overcooking, sampai aku sebenarnya itu cuma ditumis sebentar Udah pakai cukup, minyak. ya. Cukup. Tapi kalau Pakai tadi kalau pakai air. ditumis cukup doang nggak akan Iya, malah karena lebih tadi malah kayak ban. Aku malah lebih takut alot malah ya. tapi Pasti daging iya, ban. iya. Maka tadi Takut gitu digodok lah. lama lagi ya. Aku lihat. Iya. Tapi Jujur aku paling enak malah sapinya. Pedes tuh Pak sapinya. Pedesnya gila banget. Pedesnya iya, emang. Cuman masalah daging. Cuman yang paling mantep tuh kikil. Masa kikil digigit hancur? Paling mantep ikan. Nggak ngelawan dia. kalau Digigit hancur. Nggak ngelawan dia. Tapi kan maksudnya pasrah dia. Iya. Biasanya kan kayak kap kap luber. kan orang suka makanan yang pedes banget. Siap. Sedangkan kalau aku tuh menurut aku makanan yang pedesnya berlebihan itu menurut aku menghancurkan cita rasa. Jadi rasanya tuh cuma pedes doang di mulut. Gitu. Kalau kayak Yuka nih suka yang rasanya pedes gitu. Jadi kalau menurut aku ya kalau terlalu pedes tuh kita jadi nggak bisa ngerasain rasa yang lain karena di mulut rasanya cuma pedes doang kayak gitu. Berarti karakter Panado kurang sama nih. Manado aku suka beberapa. Kalau kayak misalnya dabu-dabu gitu aku masih suka. Cuman biasanya dabu-dabu gitu cabai rawit aku pinggirin. Iya. Ya nggak semuanya aku makan. Karena kalau Manado lebih ngeri mas, dia Lebih masih ngeri. pakai rawit, pakai merica, pakai Betul. andaliman. Ditabrak-tabrak terus semua. Ada pedes kebas. Gila. Semuanya enak banget gitu ya. Iya coy, semuanya enak. Iya emang semuanya enak. Cuma Ayamnya gimana ayamnya mas? emang Sambalnya best. Iya. Itu ayamnya digoreng pakai minyak kelapa. Mantap. Iya, pakai minyak kelapa. Itu benar-benar aku suka banget mas. Itu di Malang tuh namanya ayam Malabar. Ayam Malabar. Ayam Malabar. Jadi kalau ke Malang cobain itu mas. lembut banget. Itu best itu mas. Dari pinggiran gitu. Dulu gue sama Gary mau bikin usaha satu. Dari dulu cuma nggak kesampaian karena sibuk sama-sama sibuk gitu. Siap. Dan usahanya adalah yang tadi lu masak, Siap. telur Pontianak. Udah nasi telur dong. Boleh. Ya Gary ya, dari dulu ya kita udah rencana dari Jepang ya Gary ya. Sebelumnya. Dari sebelum Jepang bahkan 2 tahun lalu. Udah itu aja. Mungkin kalau misalnya yang tadi mau eksperimen mungkin ntar campur ada saus apa gitu. Oke, Cuma menunya cuma nasi telur udah. Siap. Dulu gue tinggal di Kelapa Gading, ada tuh yang bikin kayak ada warung kecil di apartemen, gue selalu beli itu. Siap. Kayak gitu doang udah nasi telur Pontianak, sup Pontianak kayak gitu. Tapi kan ini mas, aku juga harus bisa nyampein juga karena ini kan aku ada perjanjian sama sahabat yang udah meninggal. Oh, iya. Jadi kalau untuk telur aku nggak bisa. Kalau telur aku udah nggak bisa. Karena kan jatuh jadi kompetitor. Iya, segala macam telur aku udah nggak bisa. Gitu. Oh itu cuma Tapi kalau ada konsep yang nanti aku akan kasih tahu, boleh. aku bisa gitu. Tapi masih masakan Indonesia. Cuma kayak, wah ini anak-anak ini nih maraton nih. Gila, respect lo guys. Kiri gua aku kiri lu. Nggak masalah kiri. Udah lagi kan. Emang banyak. Nggak masalah kiri. Tapi benar. Respect. Kalau kayak gitu kan jatuhnya kalau orang yang udah beli nasi telur Pontianak kan tidak akan makan lagi dadar beredar. Karena belinya sama-sama telur. Dan ini berlaku buat semua bisnisnya Mas Abdi. Siap. Jadi waktu gua R&D dan meeting sama Mas Abdi karena kita juga ada mau bikin juga tuh sama Aloy. Nah waktu kita R&D, Mas Abdi juga ngomong, pokoknya apapun menu yang udah ada
kerja sama orang lain dia nggak mau bikin karena dia maunya bekerja sama bukan malah bikin kompetitor. Kasihan kalau nanti juga jadi kanibal. Usaha yang lain kasihan. Gini King Abdi gue mau nanya King. Itu Mas Abdi sebelah sana. Masa semabuk itu Mas? Udah ngomong gak separah itu. Udah beneran nama apa ini beneran? Gak separah itu sampai salah orang. Nah Mas Abdi, di luar konteks masak-masakan, Siap. ada pertanyaan yang lagi hangat nih isunya. Siap. Kemarin sempat ngikutin kontennya Mas Abdi di Instagram kalau nggak salah, ada orang yang mereview salah satu usaha atau bisnis Mas Abdi tapi fake. Siap. Dia fake review. Siap. Jadi dia ke tempat Mas Abdi waktu lagi sepi, dia bilang kalau usaha ini sudah sepi dan sudah tidak laku, tanda kutip. Dengan garis miring menurut Mas Abdi dan partnernya itu apa namanya, ngekat rezeki orang lah, merusak UMKM. Siap. Gimana tanggapannya Mas Abdi? Gini Mas, jadi yang pertama itu yang saya keberatan dengan orang ini adalah satu. Jadi dia itu nggak cuma di tempatku aja Mas. Dia datang ke seafood bakaran, dia datang ke punyanya Tan Boykun, Tempat-tempat yang lain. Iya, tempat yang lain. Dan yang paling bikin saya gedek adalah apa? Dia datangnya pas waktu restoran baru prepare buka. Wah iya. CCTV-nya ada semua Mas. Bahkan ada di CCTV yang di nasi kulit itu jam 11 itu orang udah pada datang makan Mas. Tapi dia itu benar-benar yang datang, terus dia bilang bahwa aku pesennya cumi kecombrang tapi yang dikirim malah ayam, sedangkan di CCTV dia tuh bawa sendiri, bukan kita antar. Karena kan nasi kulit Mak Igun itu kan kamu pesen by kaca, nunjuk mau ini buat tambahan, baru kamu pesen yang ala carte. Nah gitu. Cuma poinnya dia adalah bisnis ini sepi gitu. Nah itu yang langsung kayak ini tujuannya apa nih orang ini gitu. Lah sedangkan aku sendiri ngelihat UMKM sekarang dengan perekonomian yang lesu segala macam, ini hama nih menurut aku nih. Gitu. Cuma dengan kebaikannya manajemen sama kebaikan Kak Igun juga udah suruh stop, padahal aku udah siapin semuanya gitu. Bahkan sampai aku siap di anuin sama lawyer juga, pengen aku gas gitu. Tapi yo itu tadi aku minta video ini di take down dan kamu silakan bikin video, karena menurutku kamu itu datang, kamu cuma butuh konten, tapi kontenmu ini bisa bikin matiin orang banyak. Gitu. Sedangkan orang-orang ini kan orang yang aku pastiin dia akan bilang enak ketika dibayar. Itu juga kasusnya seperti sama yang kayak yang kemarin-kemarin gitu. Makanya ketika kayak ada orang yang sok-sokan mau ngonten warung orang tapi dia ngejatuh-jatuhin apa segala macam, bahkan kalau di segi masakan pun Mas, itu masakan itu selera sebenarnya. Gitu, masakan itu selera gitu. Bahkan aku itu sampai kemarin itu benar-benar keliling Mas, keliling ke orang jualan takjil. Karena apa? Mulai jam 2 sore rata Jakarta, Malang, Surabaya itu terguyur hujan Mas. Terus ketika dia jualan kena hujan, yang akan ngehabisin uang jualannya orang-orang ini siapa gitu. Nah itu makanya kan sampai gimana caranya kita bikin supaya orang tetap beli gitu. Dan lesu Mas, kalau di tahun kemarin itu sampai war takjil, orang-orang nonis pada berangkat untuk ngewar takjil segala macam. Sekarang kan udah lumayan enggak, karena apa? Hujan apa segala macam. Jadi kalau udah perekonomian drop, kita sebagai pengusaha ini survive-nya harus lebih bagaimana kayak gitu. Tiba-tiba orang-orang kayak gini muncul, nggak usah ribet-ribet. Saya pastiin saya yang akan di depan gitu. Tak pastiin ini sampai habis Mas gitu. Tak pastikan karena ya sampai aku tanya ke beberapa, ke siapa yang punya seafood bakaran, ke Tan Boykun, memang kayak ya Mas ini, tapi emang gak kita tanggepin gitu. Sebenarnya jangan sampai gak ditanggepin, tapi ayo kita bareng-bareng orang yang kayak gini-gini tuh. Ya ini berlaku buat siapa aja sih ya, maksudnya siapa kalau aja Mas. Ngejar viral, ngejar rame, ngejar FYP, cuman jatuhnya outputnya menjatuhkan orang lain dan merugikan. Kayaknya enggak deh. Kecuali mungkin lu makan di tempat makan
misalnya servernya kurang ajar, misalnya video-videoin orang lagi pipis misalnya gitu. Nah, itu baru lah. Cuman kalau cuman makanan kayaknya selera deh. Bahkan itu aku pernah Mas makan di suatu tempat itu bener-bener makan salmon dengan harga 400 ribuan. Salmon kalau disajiin dengan harga di atas 100 ribu itu kita harus bisa komplain Mas. Dimana aku makan salmon durinya masih ada. Oh iya. Itu aku sendiri pun langsung ke kitchen, aku panggil, gak rame-rame kayak salmonmu dengan harga sekian itu ada durinya. Udah selesai. Iya. Itu mereka kan kayak bingung akan diganti menu apa segala macem. Terus aku makan kari di salah satu brand gede, ternyata daging itu aku dapetnya busuk. Beneran basi. Aku nggak ribet-ribet Mas. Datengin kitchennya, coba kamu cek daging kamu gitu. Cuma gitu aja. Perlu jadi konten. Nggak perlu jadi konten, nggak perlu jadi bahan. Ya selama pihaknya mau bertanggung jawab dan meminta maaf kayaknya fine ya sih. Toh human error, ya shit happen every day karena aku sendiri tahu Mas gimana caranya dari awal kita buka usaha bawa beras 10 kilo jadi berapa porsi, kita kayak gimana ya kan. Apalagi warung banyak kan, kita juga pegawai kadang ono sing error, kadang SDM-nya kayak gitu. Ya, gue tidak membela ya, cuman kadang-kadang memang ada juga yang sial-sial gitu loh. Tiba-tiba lagi masak ada, maaf ya misalnya ada cecaknya. Iya. Nggak mungkin disengaja sih, maksudnya nggak mungkin disengaja gitu-gituan kan, mungkin lagi sial, jatuh atau apa. Mungkin dari segi higienis juga nggak ada yang tahu lah, hari sial tuh nggak ada yang tahu gitu. Jadi, tapi ada juga kemarin itu yang sampai sama beberapa konten kreator makanan tuh kayak dibuat ini Mas, dibuat kayak biar dia naik. Jadi seolah-olah kayak, hah? Makan ini ada benda asingnya ini, berarti dikasih sendiri. Itu ada juga kayak gitu. Iya, biar kontennya naik iya. Gitu. Ya ampun. Ngejar viral loh. Ngejar viral. Nggak heran. Di Indonesia ya. Ingat ya guys, sosmed tuh alat bukan tuan ya. Menuankan sosmed sih gila, ini buat angka. Kan kadang mereka nggak mikir Mas, cuma bikin konten-konten, dia nggak tahu di balik restoran itu ada berapa ribu orang yang kerja, kan? Nggak mikir Mas. Mungkin yang dilihat selalu, udahlah kan ownernya banyak duit, kan bos yang kerjaan banyak juga coy gitu. Dan kadang gini Mas, makanan FOMO dipukul rata sama makanan yang bisa dimakan setiap hari. Kalau makanan FOMO dia belum buka udah antri-antri panjang Mas, itu pasti. Tapi yang apakah setelah orang makan apakah balik lagi? Belum tentu. Iya. Makanya kalau aku bisa bilang, kamu bilang bisnis mati yang di mana gitu loh. Sedangkan aku sendiri di salah satu brand itu yo bisa mengantongi di cukup gitu, cukup banget. Banyak gitu. lagi aja ya makanan-makanan FOMO lah dalam bersosial media. Silakan mau konten, mau jadi food blogger silakan. Cuma kalau restoran sih pada akhirnya yang bikin orang balik lagi ya kualitas. Siap. Pasti. Itu pasti. Ya paling kalau kalian berrezeki lebih mah UMKM disupport guys. Sekarang kalau UMKM dulu support, ekonomi naik, gue cari itu pasti lebih gampang. Betul. Semuanya bersing kesenimam. Itulah. Tersinkron lah ya. Berkesinambungan anjing. JW dibuntingin King Abdi gitu. Sedang yang ketiga juga itu nggak mau di USG. Wah tapi ini sih akan berat semakin nambah ya kalau sering-sering ketemu saya. Pasti. Aduh, ini aja udah naik 3 kilo Mas. Pasti. Di maraton nih baru 2 minggu lebih 3 kilo jujur. Kita ada slow pace semua ini. Anjing. Sampai ngantuk semua loh. Gawat. Krunya matanya tipis semua begini. Bahaya. Ini nggak gawat cok. Narik kemana dia? Narik kemana? Kulit, disuruh ke kulit. Elah, males banget gua. Padahal kenyang ya. Lu nggak mau lu? Gua tahu lu nggak mau. Mau dia. Ini gua udah mingkem nih. Iya. Tapi buka katanya. Wah. Kacau. Dia udah tidur loh itu ngigo itu. Anjing. Sleepwalking. Kenapa nih? Tandu guys, tandu.